wabarakatuh. Saya Zaki Alazan dengan NPM 20220026. Saya dari kelompok 10. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Jepang Membentuk Negara Asia Timur Raya dan Masa Kependudukan Amerika Serikat. Jepang berhadapan dengan Amerika Serikat dalam Perang Pasifik. Sebelum Perang Pasifik pecah, dengan jalan diplomasi, Jepang masih mencoba mendapatkan pengesahan dari Amerika Serikat mengenai posisinya yang istimewa di Asia. Akan tetapi, usaha ini gagal karena Amerika Serikat mempunyai prinsip yang berbeda, yakni demi kepentingan ekonominya, maka daerah Pasifik harus dikuasainya. Hal inilah yang membahayakan bagi Jepang, karena berarti cita-cita Jepang untuk membentuk negara Asia Timur Raya akan terhalang. Telah diketahui bahwa setelah Amerika Serikat menjadi the world power, maka daerah Pasifik harus tetap menjadi miliknya. Kepulauan Hawaii yang semula menarik perhatian karena sebagai penghasil gula. Namun setelah Amerika Serikat muncul sebagai penguasa di Pasifik, tempat tersebut dijadikan sebagai basis pertahanannya yang sekaligus untuk mengadakan pengawasan kepentingan di Asia dan Pasifik. Pearl Harbor dibangun menjadi pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Pearl Harbor yang letaknya di tengah-tengah Samudra Pasifik merupakan pusat kekuasaan dan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik. Seberapa besar pentingnya Pearl Harbor bagi pertahanan Amerika Serikat di Pasifik ini diketahui dengan pasti oleh Jepang. Oleh karena itu, setelah Jepang memperhitungkan dengan cermat, secara diam-diam akan menghancurkan Pearl Harbor. Seandainya hal ini tidak dilakukan, berarti Jepang dengan cita-citanya akan menemui kesulitan yang lebih besar dalam merealisir cita-cita pembentukan negara Asia Timur B. Jepang mendapatkan tantangan baik dari bangsa-bangsa Asia Sendu maupun bangsa-bangsa Barat, di antaranya Belanda, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Dari beberapa bangsa Barat ini, Inggris dan Amerika Serikatlah yang dipandang berbahaya bagi Jepang. Inggris memiliki pangkalan angkatan laut yang baru selesai dibangun di Singapura. Akan tetapi, pada saat itu, Inggris terpaksa memusatkan perhatiannya ke Eropa untuk menghadapi Jerman. Sehingga, perhatian Inggris di timur menjadi berkurang dan dengan mudah dapat dikalahkan oleh Jepang. Kini tinggal Amerika Serikat yang menjadi penghalang utama Jepang. Dan Amerika Serikat, keduanya mempunyai pandangan prinsipil yang sangat berbeda, terutama menyangkut daerah-daerah Asia dan Pasifik. Amerika Serikat juga sudah mengetahui bahwa pertentangan dengan Jepang akan menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, untuk menghadapi sepak terjang Jepang ini, Amerika Serikat mengambil tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membekukan kekayaan Jepang yang ada di Amerika Serikat. Yang kedua, menunjuk Jenderal MacArthur untuk menjadi kepala staf angkatan perang Amerika Serikat. Yang ketiga, Roosevelt dan Churchill mengadakan pertemuan di Teluk Argentina dan Newfoundland. Dengan hasilnya dikeluarkannya Atlantic Charter. Di dalam Atlantic Charter antara lain juga berisikan Common Principles sebagai dasar untuk menciptakan suatu dunia yang lebih baik. Amerika Serikat tidak menginginkan adanya perluasan atau perubahan teritorial yang tidak sesuai dengan keinginan penduduknya. Kebebasan manusia untuk memilih bentuk pemerintahan yang disukainya, kerjasama ekonomi semua bangsa, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasan dari rasa takut dan kekurangan, dan menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan jalan damai. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Cordell Hull, menyatakan kepada Jepang atau Hideki Tojo, selaku Menteri Perang, bahwa Jepang mendapatkan bahan yang diinginkan jika Jepang mau menarik pasukannya dari Cina dan Indochina. Jenderal Hideki Tojo menolak pernyataan Cordell Hull dan menyatakan bila perlu akan melawannya. Hideki Tojo, yang juga menjabat Perdana Menteri, selain Menteri Perang, mengajukan beberapa usul kepada Amerika Serikat sebagai berikut. Yang pertama, meminta agar Amerika Serikat menghentikan bantuannya kepada Cina. Yang kedua, Amerika Serikat menghentikan pembekuan modal Jepang dan membiarkan agresi Jepang ke Cina. Yang ketiga, apabila Amerika Serikat mau memenuhi tuntutan tersebut, maka Jepang akan menghentikan ekspansinya. Hideki Tojo sebenarnya tidak yakin kalau Amerika Serikat menerima tuntutan tersebut, sebab biasanya hanya pihak yang kaku perang saja yang menerimanya. Usul itu disampaikan oleh Jepang Kenneth. Amerika Serikat pada November 1941 sebelum serangan terhadap Pearl Harbor, usulan Jepang ditanggapi oleh Amerika Serikat. Dalam pernyataan berisi ketentuan-ketentuan, yaitu ada dua.
Yang pertama, Amerika Serikat menginginkan agar masing-masing menghormati kedaulatan setiap negara dan tidak membenarkan terhadap setiap intervensi atas negara lain. Yang kedua, Amerika Serikat menginginkan agar masing-masing saling menaruh kepercayaan dan berusaha mencegah timbulnya persengketaan serta berusaha menyelesaikan secara damai. Selanjutnya, Amerika Serikat menyarankan agar pernyataan itu dapat dilaksanakan, maka perlu diadakannya perjanjian non-agresi antara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Belanda, dan Muang Thai atau Thailand. Sehingga Jepang harus menarik kekuatan militer dari Indochina. Jepang memberikan tanggapan atas saran Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa pandangan Amerika Serikat terhadap situasi dunia pada waktu itu hanyalah suatu khayalan yang dipaksakan. Amerika Serikat dengan prinsip yang kaku dan bersifat memihak berusaha mempengaruhi pendapat internasional dengan tekanan militer dan mencoba menekankan bangsa lain dengan kekuatan ekonomi. Jepang menganggap bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara barat lainnya berusaha untuk mempertahankan posisinya yang dominan di Cina dan daerah-daerah di Asia lainnya. Amerika Serikat yakin bahwa masalah yang sudah meruncing ini tidak mungkin diatasi dengan jalan damai. Oleh karena itu, tinggal menyelidiki kapan dan di mana Jepang akan menyerang. Yang sangat dikhawatirkan oleh Amerika Serikat adalah Pearl Harbor, karena tempat ini merupakan pusat kekuatan angkatan lautan di Pasifik. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.